Industri alas kaki nasional masih menghadapi efek domino penurunan permintaan global sejak pandemi COVID-19. Di tingkat domestik, industri ini juga masih dibelit beragam persoalan. Di tengah ketatnya persaingan produk alas kaki di level global, industri alas kaki atau sepatu di tanah air justru kian menghadapi tantangan berat hingga tahun ini. Hal itu tercermin dari pemutusan hubungan kerja massal yang masih membayangi beberapa tahun terakhir. Presiden Joko Widodo menyebut fluktuasi semacam ini adalah bagian dari dinamika pasar yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Meskipun beberapa pabrik tutup, Jokowi menekankan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara makro masih sangat baik. Hal ini menunjukkan daya tahan dan potensi pasar domestik serta kepercayaan investor. Kalau masalah ada pabrik yang tutup, sebuah usaha itu naik turun. Karena kompetisi, karena mungkin efisiensi, juga karena bersaing dengan barang-barang baru yang lebih saya kira banyak hal. Tapi yang jelas secara makro pertumbuhan ekonomi kita sangat baik, 5,11%. Fenomena pabrik tutup dan PHK massal masih terus berlanjut di Indonesia, tepatnya di wilayah Jawa Barat. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan ditutupnya pabrik sepatu bata di Purwakarta yang membuat 233 pekerjanya di PHK. Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Disnaker Trust Jawa Barat, Firman Desa mengaku bahwa fenomena ini merupakan kelanjutan dari banyaknya pabrik di sektor padat karya yang tutup di Provinsi Jawa Barat. Menurutnya banyak pabrik melakukan efisiensi pasca pandemi COVID-19. Dan berdasarkan catatan CNBC Indonesia, dalam kurun waktu setahun terakhir sudah ada 8 pabrik raksasa yang tutup di Jawa Barat, di mana di dalamnya termasuk pabrik sepatu bata yang baru-baru ini ditutup. Sementara itu, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyebut aksi efisiensi yang dilakukan perusahaan alas kaki bata disebabkan oleh perusahaan yang tidak melakukan perbaikan atau inovasi. Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto menyebut jam terbang yang tinggi dan angka investasi yang besar saja tidak cukup untuk membuat perusahaan bisa bertahan. Selain itu, Eko menyebut seharusnya Bata juga lebih meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia atau SDM, serta menggunakan teknologi terbaru untuk memproduksi alas kaki. Menurut Eko, jika sudah melakukan hal tersebut, seharusnya Bata bisa memenangkan pasar. Eko menyebut sebenarnya pertumbuhan industri di sektor alas kaki masih cukup tinggi. Hal ini pun terlihat dari masih banyaknya pabrik-pabrik baru yang memproduksi alas kaki. Terkait dengan Bata yang 2 hari ini cukup ramai diberitakan, Bata yang sudah ada di sini sejak zaman Hindia Belanda, itu kenapa menutup? Ini lagi-lagi industri itu memang membutuhkan 3 hal selain dari investasi yang memang harus terus-menerus mereka lakukan, ya. Apakah itu dari sisi kapitalnya untuk improvement, kemudian dari sisi teknologinya yang harus mereka juga updating, kemudian tenaga kerjanya yang harus memenuhi kompetensi. Nah, minimal 3 ini yang akan bisa melahirkan industri dan produk-produk yang paling update, yang paling inovatif, yang paling efisien, gitu, sehingga dia bisa memenangkan pasar. Di sisi lain, Ketua Umum Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Budi Harjo Idwansyah memandang penutupan pabrik bata di Purwakarta mungkin sebagai bagian dari efisiensi, mengingat Bata memiliki sejumlah pemasok sepatu. Dimungkinkan strategi ini bisa mendorong Bata untuk fokus memperbaiki strategi branding, marketing, dan desain yang penting bagi kelangsungan bisnis. Sementara itu, berkaca dari kondisi produsen sepatu bata, founder and CEO PT Sumber Kreasi Fumiko Yongki Komaladi mengatakan, persoalan di industri alas kaki tidak hanya dialami bata, namun juga UMKM alas kaki yang menghadapi banyak tantangan. Salah satunya terkait bahan baku hingga pasar yang diserbu produk impor, sehingga membutuhkan dukungan regulasi pemerintah. Tegaskan bahwa tolong bantulah UMKM yang sangat tidak punya kemampuan beradaptasi, bagaimana itu juga harus pikir, karena ini kan
banyak tenaga kerja yang bagus, dan kita orang-orang yang kreatif, yang saya berharap juga kita sebagai produsen lokal jangan hanya bisa mengopi produk orang, tapi kalau bisa menciptakan produk lokal yang berpotensial, yang punya rohnya yang bagus, benang merah yang bagus, sehingga menjadi beda dengan produk dari China atau produk dari orang lain. Nah, itu juga salah satu yang harus kita rubah dari cara berpikirnya secara UKM. Tapi secara potensial saya juga berharap juga, contohnya di Bandung kan juga banyak, di Baduy, di Bogor juga ada namanya Pasar Anyar, itu banyak produksi lokal yang bagus. Tapi mereka yang ada hanya jual toko, tapi tidak dikenal banyak orang. Jadi saya berharap misalkan di bulan Lebaran atau bulan puasa, mereka bikin pameran di sepanjang jalan itu, mengenalkan bahwa produk kita adalah produk lokal yang didukung, dikasih fasilitas, sehingga orang mengenal, jangan mengenal hanya produk lokal. Orang luar negeri kan suka jalan-jalan juga ke Indonesia. Bikinlah pameran di sana biar mereka, oh Indonesia punya sesuatu yang menarik. Nah, tapi juga kembali lagi, UKM juga harus pola berpikirnya harus juga jernih, jangan hanya nunggu kesempatan, jangan nunggu bola, harus jemput bola. Bagaimana merubah mindset yang mereka sehari-hari, yang dulunya hanya ya udahlah tunggu aja, nggak bisa. Mereka harus juga punya wawadah yang bisa membentuk pribadi mereka berubah dengan keadaan zaman yang begitu keras dan begitu welcome, siapa aja bisa masuk.